Hei, kamu apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu? Aku berharap kamu melihat informasi ini dengan berjarak 1 meter dari orang lain. Dan aku yakin kamu telah mencuci tanganmu sesering mungkin untuk menghindari virus corona. Ya, virus corona masih ada. Tetap pakai maskermu, karena maskermu melindungi aku, kamu, dan kita. Layanan publik yang prima bagi Jakarta. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Empati tegas inovasi akal. Disiarkan langsung dari Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta, channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, dan channel YouTube BPSDM DKI Jakarta. Inilah dia, Podcast Rabu Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan ASN Jakarta dan juga warganet, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali saya Aldi Pranata Humas, ahli muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta dapat kembali menyapa Anda dalam podcast Rabu Belajar. Masih dalam suasana tahun baru 2022. Tentunya tahun baru, semangat baru, dan siap menaklukkan tantangan baru. Ya, di kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin mengucapkan selamat kepada 724 rekan ASN Jakarta yang pada akhir tahun lalu baru saja dilantik menjadi pejabat fungsional. Semoga semakin amanah, profesional, dan dengan dedikasi sepenuh hati terus melayani 11,25 juta jiwa warga Jakarta. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah secara virtual untuk rekan ASN Jakarta. Baik rekan ASN Jakarta dan warganet, bicara mengenai tahun baru tentu tidak lepas dengan fenomena waktu. Pergantian tahun menjadi momentum bagi kita semua bahwa dalam perjalanan waktu selalu ada yang datang dan juga pergi. Bahkan ada juga yang bertambah. Seperti Mas Aris yang ternyata sudah setahun bersama Lydia dan Nira di belakang Kinan. Sungguh tega Mas Aris. Nah, di Rabu Belajar kali ini tentunya kita tidak akan membicarakan Mas Aris, Kinan, dan Lydia dan Nira. Tetapi kita akan membicarakan Mas Al, Andin, dan Elsa. Bukan juga ya. Tenang. Di Rabu Belajar kali ini kita tidak akan membahas itu semua. Melainkan kita akan membahas bagaimana jika anak yang dikandung oleh Kinan dan Andin lahir. Dokumen kependudukan apa yang pertama dibuat oleh keduanya? Karena saat ini untuk menjawab itu kita sudah hadir di podcast Rabu Belajar Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Yadi Rusmayadi. Assalamualaikum Pak Yadi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas Aldi. Baik ya Pak, lalu apa nih Pak dokumen kependudukan yang pertama harus dibuat oleh Kinan dan Andi nih Pak? Karena keduanya sedang mengandung nih Pak, ketika anaknya lahir apa yang harus dibuat Pak? Yang pertama udah pasti akte kelahiran. Akte kelahiran ya Pak? Yang kedua kartu identitas anak. Kartu identitas anak, baik kita akan bahas terkait dengan akte kelahiran, kartu identitas anak dan juga layanan kependudukan dan Dukcapil dan pencatatan sipil lainnya Pak. Karena termasuk juga dengan bagaimana mengupdate KTP elektronik Mas Aris jika memilih Lydia dan meninggalkan Kinan Pak.
Wah, nampaknya setiap kita singgung kisah layangan putus nih Pak, ini langsung muncul notifikasi komen nih di YouTube Pemprov DKI Jakarta dan juga YouTube BPSDM DKI Jakarta. Wah, nampaknya banyak sekali nih Pak penggemar dari layangan putus yang menyaksikan kita hari ini. Halo para penggemar layangan putus dan juga rekan ASN Jakarta dan warganet. Anda juga bisa ikut nih untuk berkolaborasi dalam podcast Rabu Belajar kali ini dengan menyampaikan pertanyaan pada fitur live chat di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta maupun channel YouTube BPSDM DKI Jakarta dengan format sampaikan nama Anda, asal instansi dan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan Anda akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Betul ya Pak? Akan dijawab semua ya Pak? Insya Allah kita jawab semuanya. Siap, termasuk pertanyaan terkait dengan Mas Aris, Kina, dan Lydia itu ya Pak? Boleh kalau Boleh ya Pak? Tentu tidak ya rekan ASN Jakarta, karena pertanyaan yang dibicarakan nih tentunya hanya seputar kependudukan dan pencatatan sipil ya Pak? Setuju ya Pak? Baik rekan ASN Jakarta dan warganet, selamat datang dalam podcast Rabu Belajar episode 39 dengan tema Dukcapil DKI Jakarta Jawara, Inovasi Layanan Kependudukan DKI Jakarta. Menjadi bagian dari perubahan masa depan. Mengikuti proses kegiatan setiap hari membutuhkan solusi cepat di setiap masalah di dalam ritmenya. Alpukat Betawi hadir sebagai solusi yang efektif dan efisien. Mudah adalah kata yang tepat. Identifikasi yang akurat menjadi tujuan nyata. Dimanapun, kapanpun, semudah itu. Rekan ASN Jakarta dan warganet, bertambahnya jumlah penduduk di DKI Jakarta setiap tahunnya tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga ibu kota. Inovasi menjadi kunci dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menghadirkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, aman, dan nyaman. Pak Yadi, sebagai sarana edukasi publik, apa saja Pak jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta saat ini Pak? Baik Mas Aldi, lewat podcast ini mungkin sekalian saya akan mensosialisasikan terkait Jawara gitu ya. Kalau dulu kan salam Dukcapil itu ya, bisa gitu. Oh dulu gitu ya, Ya, bisa. gitu. Nah sekarang berubah gini Pak? Sekarang tidak berubah, Tidak itu berubah? Tetap berlaku dan kita punya khas untuk DKI Jakarta. Jadi kita punya namanya salam Jawara, Wah, jagonya melayani warga. Wah, gitu. kita beri tepuk tangan.
Saya mau coba Pak, Jawara, jagonya Ya, melayani melayani warga. Ya, selamat Siap. siang bagi rekan ASN Jakarta dan teman-teman semua. Yang pertama memang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan. Itu secara garis besar yang dimohonkan oleh masyarakat ada dua, namanya layanan peristiwa kependudukan atau pendaftaran penduduk. Yang kedua adalah peristiwa penting, dan ketiga sebetulnya masih ada kita satu lagi namanya layanan pemanfaatan data yang dimohonkan melalui kerjasama oleh SKPD yang melakukan pelayanan dengan kami seperti itu. Dan alhamdulillah pada akhir Desember kemarin, tepatnya 29 Desember, kami sudah meluncing terkait yang pertama logo Dinas Dukcapil, yang kedua kita punya maskot ada namanya Bang Duk tadi terkait dengan layanan peristiwa Tadi kependudukan. kita tampilkan tuh Pak Betul. videonya ya Pak. Yang kedua kita juga ada Empocapil terkait dengan layanan peristiwa penting. Nah ini yang paling kita ingin sosialisasikan adalah yang pertama Jawara tadi, karena tagline-nya kita, sehingga pemilihan dari kata itu juga kita lebih kepada mengacu budaya lokal. Artinya Jadi makin dekat lebih dengan dekat warga dengan begitu ya Pak. panggilan seperti itu. Dan satu lagi terkait dengan launching layanan terintegrasi. Mungkin itu Mas Aldi. Baik Pak, nanti saya ingin lebih dalam nih Pak terkait dengan layanan kependudukan. Apa saja Pak ruang lingkup dari layanan kependudukan ini Pak? Ya, terkait ruang lingkup tadi kan sudah kami sampaikan, layanannya memang kalau diurut hanya 3 itu, Ya. namun ada namanya peristiwa kependudukan Peristiwa yang mulai kependudukan. pendaftaran penduduk. Ini juga lebih kepada registrasi dari penduduk yang memang secara pelaporan disampaikan kepada kita, misalnya terkait penerbitan NIK, terus penerbitan surat pindah datang. Selanjutnya lagi mungkin yang paling gampang dipahami oleh teman-teman rekan ASN dan warganet adalah misalnya penerbitan kartu identitas anak, KTPL dan kartu keluarga. Namun kita juga masih ada jadi misalnya terkait dengan pendataan penduduk non permanen, artinya masyarakat yang tinggal di Jakarta dan tidak merubah identitas kependudukannya itu juga harus terdata oleh kita. Nah, yang terakhir adalah pendataan penduduk rentan, artinya mereka-mereka yang selama ini misalnya tidak bertuan, tidak memiliki identitas kependudukan, ada di panti sosial, ada juga di LKS, mereka kerjasama dengan kita untuk pemberian identitas kependudukannya. Wah, berarti artinya cukup luas dan sangat esensial juga ya Pak data kependudukan ini ya Pak? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa Dari ya Pak. orang lahir sampai orang meninggal. Sampai orang meninggal. Lalu apa nih Pak hal-hal penting yang perlu kita pahami begitu Pak terkait dengan data kependudukan Pak? Ya, data kependudukan itu adalah data perorangan maupun agregat yang sebagai hasil layanan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, ini tentunya menjadi data yang penting bagi pemerintah daerah. Yang pertama untuk masyarakat itu sendiri, untuk seluruh layanan publik. Jadi harus betul-betul kita memiliki data yang akurat, yang tepat dan valid sehingga akses layanan publik dapat dengan mudah kita terima. Yang kedua yaitu tentu dengan rencana pembangunan. Data ini harus betul-betul bisa mengeksekusi arah pembangunan kemana. Selanjutnya juga misalnya untuk terkait alokasi anggaran. Nah, selanjutnya lagi untuk demokrasi misalnya terkait dengan pemilu. Dan yang paling terakhir adalah terkait dengan penegakan hukum maupun pencegahan termasuk upaya kriminal dari masyarakat itu sendiri. Wah, itu kita semua bisa telusuri dari data kependudukan sebenarnya ya Pak ya? Betul Mas Aldi, kita dengan mudah pada saat mereka yang sudah terdatabase di kami, maka pada saat mereka melakukan pelanggaran maka kita berikan datanya kepada pihak penegak hukum. Wah, luar biasa. Baik Pak, ini terkait dengan bicara mengenai Dukcapil begitu ya Pak. Ini selalu tidak lepas nih Pak dengan nomor induk kependudukan. Ini seberapa penting Pak NIK ini Pak, dan seberapa kita harus menjaga kerahasiaannya Pak? Ya, kalau menjaga kerahasiaan maka harus masyarakat percayakan kepada kami, karena kami ini adalah satu-satunya instansi pelaksana yang terkait dengan database kependudukan. Tidak ada swasta lainnya yang mengurusi data kependudukan gitu. Nah, nomor induk kependudukan itu adalah nomor registrasi
kependudukan yang harus dimiliki oleh masyarakat atau penduduk yang sudah ada terdatabase. Ini juga sifatnya unik, khas, dan juga tunggal dan berlaku seluruh Indonesia. Jadi tidak ada misalnya di Aceh dengan Jakarta sama, tidak ada, karena memang sudah dalam 16 digit itu kita lakukan pemilahan misalnya untuk 6 digit pertama terkait kode wilayah, 6 digit kedua untuk tempat tanggal lahir, dan ketiga adalah nomor antrian perekamannya. Nah, tentu NIK ini menjadi penting karena seluruh akses layanan publik yang ada di Jakarta maupun nasional maka akan menggunakan NIK, termasuk yang terakhir kita yang heboh untuk vaksin. Vaksin, peduli lindungi begitu ya Pak. Karena memang NIK ini sama seperti pulsa Pak, diminta terus. Begitu ya rekan SN Jakarta ya. Jadi memang NIK ini artinya tadi bersifat tunggal, berarti tidak mungkin ada orang yang NIK-nya sama begitu ya Pak. Ya kita maksimalkan dengan pemberian NIK ini kan, apalagi sekarang dikunci oleh biometrik. Jadi kalau dulu mungkin pada saat misalnya mereka manual karena oknum misalnya memiliki 2 NIK dan sebagainya, sekarang sudah tidak bisa. Dan itu berlaku tunggal, seumur hidup, dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Wah, berarti artinya NIK tidak mungkin sama, tapi mungkin muka saya bisa sama Pak dengan Aldebaran bisa. Pak. Baik Pak, kita akan berbicara nih Pak terkait dengan NIK tadi Pak. Berarti kan NIK ini menjadi dasar begitu ya Pak untuk mendapatkan hak atas layanan publik. Ini saya semakin penasaran nih Pak. Di zaman serba modern seperti ini ya rekan SN Jakarta dan juga warganet, ini mungkin nggak sih Pak ada orang yang tidak memiliki NIK Pak saat ini Pak? Sangat mungkin, sangat mungkin. Yang tadi kami sampaikan dari awal gitu. Yang pertama, masyarakat yang terpinggirkan, yang mereka selama ini mungkin tidak pernah mengakses layanan publik, maka sampai hari ini dipastikan mereka belum mempunyai NIK gitu. Kedua tadi masyarakat yang rentan, yang misalnya memang seperti pemulung, terus yang ada di panti, bisa jadi mereka itu sampai hari ini tidak memiliki NIK. Nah itu tugas kami hadir langsung untuk pemberian NIK tersebut. Karena memang NIK tadi sangat dibutuhkan dan sangat penting ya untuk warga Jakarta dan juga warga manapun itu ya Pak ya, untuk mendapatkan akses dari pelayanan publik. Jadi kita semakin paham ya rekan SN Jakarta dan juga warganet tentang arti penting administrasi kependudukan. Baik, tadi Pak Yedi sudah menyampaikan bahwa di awal disampaikan bahwa sejatinya hanya ada 3 jenis layanan Dinas Dukcapil begitu ya Pak. Tadi ada layanan kependudukan, peristiwa penting, dan layanan pemanfaatan data kependudukan. Lantas apa nih Pak yang dimaksud dengan peristiwa penting Pak? Ya, peristiwa penting itu adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang. Nah, didokumentasikan dalam administrasi kependudukan itu berupa akte. Bisa akte lahir, akte mati, akte perkawinan, akte perceraian, akte pengesahan anak, pencatatan anak, dan lain-lain. Yang outputnya adalah akte. Makanya peristiwa penting itu pada akhirnya munculnya adalah akte bagi masyarakat itu sendiri. Oh, jadi yang dimaksud dengan peristiwa penting itu artinya tadi itu ya, ada aktenya. Lalu kalau misalnya kita pindah domisili, itu peristiwa penting bukan Pak maksudnya? Itu peristiwa kependudukan. Oh, itu namanya peristiwa kependudukan. Jadi jangan salah lagi rekan SN Jakarta ya. Jadi yang kita langsung menghadirkan Bapak nih untuk meluruskan Pak. Jadi kalau misalnya kita ganti foto misalnya gitu, boleh nggak Pak? Boleh nggak sih? Boleh ya Pak ya? Yang nggak boleh itu Mas Aldi pakai jilbab, itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Iya kan banyak kan misalnya kayak perempuan-perempuan gitu, misalnya tadinya yang nggak pakai jilbab akhirnya dia pakai jilbab. Nah itu kan dia harus update data kependudukan, itu bisa dilayani begitu Pak? Bisa dilakukan. Bisa dilakukan, ya. Baik. Nah tadi dikatakan bahwa administrasi kependudukan itu sangat penting begitu Pak. Lalu apa nih program sosialisasi yang Bapak dan juga Dinas Dukcapil lakukan terkait dengan pentingnya tertib administrasi kependudukan di wilayah Provinsi DKI Jakarta Pak? Baik Mas Aldi, jadi betapa pentingnya tertib administrasi kependudukan gitu. Kita beberapa tahun lalu sudah mencanangkan gerakan Sadar Adminduk. Gerakan Sadar Adminduk. Yang pertama itu adalah sadar tentang kepemilikan dokumen kependudukan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan sadar pemuktahiran data. Nah, yang ketiga adalah sadar untuk pemanfaatan data, dan yang terakhir adalah sadar untuk melayani masyarakat itu sendiri gitu. Nah, ini dari gerakan itu sendiri maka kami kemas kemarin juga sekaligus di launching oleh Pak Gubernur, kita adalah
Kampung Sadar Adminduk. Kampung Sadar Adminduk. Di mana tuh, Pak? Ya, jadi ini semacam gerakan yang kita mulai dari bawah, artinya kita melihat skup yang lebih kecil dulu. Misalnya di tingkat RW, apakah ini sudah semuanya, cakupannya semuanya masyarakat itu sudah memiliki dokumen kependudukan, maka ini akan kita eksekusi dalam waktu 3 bulan. Berikutnya misalnya apabila kampung itu sudah sadar adminduk, sudah dokumen terpenuhi, maka kita akan geser. Nah, dengan memulai dari bawah ini kami harapkan ke depan bahwa setelah RW akan muncul lurah tertib adminduk, kelurahan tertib adminduk, muncul lagi kecamatan, berikutnya wali kota, dan terakhir ya tentu harapannya adalah untuk pemerintah DKI Jakarta sudah tertib adminduk. Gitu. Kita doakan Pak, semoga semua kita tertib adminduk nih Pak. Amin, amin. Amin. Kita boleh tepuk tangan buat Pak Yadi dan juga Dinas Dukcapil. Ini luar biasa sekali Pak program-program yang dilakukan. Lalu apa saja nih Pak? Tadi sudah disampaikan bahwa tertib adminduk itu kan sangat penting. Nah, ketika ada masyarakat yang tidak mengupdate atau tidak tertib, apa nih konsekuensinya yang akan mungkin dihadapi oleh masyarakat tersebut, Pak? Ya, yang pertama sudah kami pastikan bahwa yang bersangkutan pasti menemui kendala pada saat pelayanan publik. Dan itu luar biasa kalau mereka memang tidak sampai hari ini tidak pernah memutakhirkan. Yang kedua tadi terkait misalnya eksekusi program di pemerintah daerah, ada bantuan, ada apa, mereka tiba-tiba tahunya mereka kok saya tidak dapat, kok saya terpisahkan, kok saya tidak gitu. Itu padahal sesungguhnya mereka sendiri yang memang tidak pernah mengupdate data kependudukannya. Oh, jadi artinya kalau kita nggak tertib ya artinya kita tidak bisa mendapatkan atau mengakses pelayanan publik begitu ya Pak? Betul. Baik, Pak Yadi, saya ingin bertanya lebih banyak lagi nih kepada Bapak. Namun nampaknya tim kreatif kita dari tadi kasih kode-kode terus nih Pak. Katanya ada Bang Duk dan Pok Capil yang akan menyampaikan kabar bahagia untuk rekan SN Jakarta dan warganet semua. Boleh ya Pak kita tampilkan ya Pak? Silakan. Baik, silakan Bang Duk dan Pok Capil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga JKT. Kali ini aneh Bang Duk. Lain Aye, Empok Capil. Kita berdua dapat tugas nih untuk jadi dutanya Dukcapil Jakarta. Kalau bahasa bekennya sih, brand ambasadornya Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Kalau tugas Aye terkait urusan pendaftaran kependudukan seperti KTP, KIA, dan pindah datang. Kalau Aye, urusannya soal dokumen catatan sipil, dari urusan akta kelahiran sampai akta kematian. Oh iya, kita mau kenalin logo baru Dukcapil Jakarta. Logonya warna-warni, ada warna oranye, hijau, ame biru. Intinya, logo punya arti ke depan Dukcapil akan mengedepankan keramahan, kemudahan, dan inovasi. Dukcapil Jakarta sekarang punya layanan online melalui aplikasi Alpukat Betawi loh. Layanan ini bisa buat ngurus KTP elektronik, kartu keluarga, KIA, dan administrasi kependudukan lainnya. Tinggal upload persyaratan, jadi orangnya nggak usah datang. Online? Apa data kita aman tuh Pok di Face Recognition? Jangan malu-maluin abang. Face recognition bang, pastinya aman dong. Jadi saat ini Dukcapil mencoba melompat lebih tinggi lagi untuk menjamin keamanan dan akses aplikasi yang sesuai identitas dengan memanfaatkan teknologi identifikasi biometrik yang tentunya melalui algoritma akurat dalam memetakan fitur wajah secara matematis. Wah, makin keren ya Dukcapil Jakarta. Iya dong bang, nah ini dia yang gak kalah kerennya bang. Biar meminimalisir kerumunan dan jumlah antrian pada kantor pelayanan Dukcapil, kini Dukcapil bekerja sama dengan Gojek loh. Setelah urus secara online di aplikasi Alpukat Betawi, kita bisa pesan dan kirim pakai Gojek tuh. Tinggal tunggu aja di rumah, ntar dokumen diantar Gojek tuh. Tapi sementara ini, layanan Gojek baru bisa untuk KTP elektronik dan KIA. Nah, jangan lupa untuk download Alpukat Betawi di Play Store atau App Store ya. Bener-bener ya, Dukcapil makin nyaut banget. Lihat noh, kurang enak apa? Udah ada layanan drive-thru-nya. Drive-thru bang, aduh bikin malu aja ah. Nih bang, Ane kenalin layanan gampang buat orang asing yang tinggal di DKI.
Apa itu, Po? Namanya layanan SKTT. Jadi, orang asing yang tinggal di Jakarta mau buat surat keterangan tempat tinggal, tinggal daftarin tuh di aplikasi Silapor lagi. Gak pakai ribet deh. Udah gitu, KTPL asing bisa langsung diambil melalui layanan drive-thru, Bang. Wah, makin hebat aja Dukcapil Jakarta. Sekarang, saudara-saudara kita yang non-muslim, kalau habis pembekatan kawin di tempat ibadahnya, datanya langsung masuk ke Dukcapil. Habis itu, tinggal datang ke kecamatan deh, buat dapetin akta kawin dan KTP-nya. Jadi makin gampang tuh ngurus akte kawin. Ya, dimanfaatin deh tuh layanan. Iya, Po. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Udah makin gampang sekarang. Jadi, udah banyak banget kemudahan-kemudahan yang ada di Dukcapil, Po. Kalau ada kendala, sekarang tuh udah ada yang namanya layanan WhatsApp Dukcapil. Tinggal catat nomornya, udah bisa langsung chat aja. Dan langsung dijawab otomatis deh sama botnya. Po, udah komplit semua belum tuh surat-surat kependudukan di keluarga Empok? Jangan sampai ada yang kelewat ya. Kan kelurahan kita jadi kelurahan sadar admin, Duk. Semua dokumen kudu punya. Udah dong Bang, udah lengkap. Dari Dukcapil mah gercep banget dah. Yang pada belum punya akte pada dibikinin. Yang mau 17 tahun juga dihalo-haloin di surat tang KTP. Mantap pokoknya. Jawara, Jawara, jagonya melayani warga. Terima kasih Bang Duk dan Pok Capil. Wah, ternyata banyak sekali nih inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta. Boleh kita beri tepuk tangan secara virtual yang paling meriah. Luar biasa Pak Yadi, banyak sekali Pak tadi inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Tadi saya mencatat yang paling saya terkesima begitu ya Pak terkait dengan inovasi face recognition nih Pak, yaitu masyarakat menjadi sangat dimudahkan dan tidak perlu khawatir data kependudukan itu disalahgunakan, begitu ya Pak? Ya, betul. Jadi face recognition ini sekarang salah satu akses cara untuk mengakses layanan secara daring dari kita melalui misalnya aplikasi Alpukat Betawi, terus juga nanti ada Silapor lagi gitu. Dengan tampilnya face recognition tersebut, maka validasi data memang kita pastikan bahwa orang yang meminta layanan itu adalah orang yang bersangkutan. Jadi tidak orang lain kan bisa saja begitu tidak ya? bisa diwakilkan itu. Dan Luar kedua, biasa. perlindungan data penduduknya kita maksimalkan sehingga mereka sudah pasti begitu mereka melakukan itu kami lindungi secara baik. Wah, luar biasa. Baik Pak, ini selain dari inovasi-inovasi yang sudah disampaikan tadi oleh Bang Duk dan Pok Capil, saya juga pernah membaca nih Pak dalam sebuah artikel bahwa Dinas Dukcapil Pemprov DKI Jakarta ini melakukan layanan jemput bola. Nah, ini bisa diceritakan nggak Pak terkait dengan inovasi layanan tersebut Pak? Oke, jadi layanan jemput bola itu memang kita bagi dua Mas Aldi. Yang pertama adalah terkait dengan layanan jemput bola yang rutin, artinya yang kita lakukan di wilayah-wilayah yang cakupannya masih rendah. Nah, yang sekarang lagi jadi idola itu adalah layanan jemput bola bagi yang berkebutuhan khusus. Maka permohonannya ini bisa disampaikan ke nomor layanan apabila misalnya tidak bisa ke loket kelurahan, maka silakan seluruh warganet apabila ada tetangganya atau saudaranya yang memiliki kebutuhan khusus disampaikan kepada kami ke nomor 0812 222 50781. Nah, ini bisa diulang lagi nggak Pak? Biar kita bisa langsung catat nih Pak. Oke, baik. 0812 222 50781. Nah, ini kami perlakukan khusus bagi warga yang misalnya sakit dan tidak bisa hadir ke loket layanan. Yang kedua dikarenakan misalnya lansia juga kami bantu, dan yang paling kami prioritaskan adalah bagi mereka-mereka yang sampai hari ini misalnya dengan kebutuhan disabilitas. Nah, insya Allah dengan mereka melakukan pendaftaran ke kami lewat nomor aduan tadi, nanti teman-teman kami akan hadir langsung di rumah. Wah, jadi langsung datang ke rumah. Betul. Begitu ya Pak? Ya. Luar biasa. Memang banyak sekali ya terobosan yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil untuk menjadikan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi rekan ASN Jakarta. Dan
dan juga warganet. Baik Pak, nampaknya sudah banyak sekali nih Pak rekan ASN Jakarta dan warganet yang akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak nih. Karena jujur saja nih Pak, memang masalah Dukcapil Kependudukan dan Catatan Sipil ini masalah yang begitu esensial dan sering ditanyakan kepada kita nih Pak. Ya, betul. Waktu saya pertama kali masuk CPNS, ini keluarga dan juga teman-teman saya yang pertama kali ditanyakan adalah di gimana caranya pindah KTP. Jadi nampaknya hari ini banyak nih Pak yang bertanya kepada Bapak. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Weni Hendarni, Johar Baru. Weni bertanya Pak, bagaimana integrasi data catatan sipil di Dukcapil Provinsi DKI Jakarta? Silakan Pak Yadi. Baik Mas Aldi, ini boleh ya agak panjang ya. Agak panjang ya Pak. Yang pertama memang terkait dengan layanan integrasi, selain tadi layanan yang untuk rutin, misalnya ada di Alpukat Betawi, ada di Silapor lagi. Nah, kami juga namanya layanan integrasi di berbagai tempat. Yang pertama untuk seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah, sampai dengan praktek bidan mandiri, ini adalah layanan terkait dengan akta kelahiran. Bagi seorang ibu yang melahirkan di fasilitas kesehatan tersebut, maka mereka tidak perlu lagi ke Dukcapil, namun pulang sudah membawa yang pertama akte kelahiran, yang kedua punya KIA, yang ketiga perubahan di kartu keluarga. Wah, Kan jadi sudah masuk dan lengkap mereka sudah tuh, Pak. Kita udah lengkap. langsung istilahnya sudah melahirkan, langsung dapat semua data kependudukan. Betul, Wah, berarti termasuk. Kinan dan Andin nggak perlu repot-repot gitu ya Pak? Betul, Kalau di Jakarta ya Pak? Ya, betul. Nah, Lalu apa lagi nih Pak? ya, integrasi yang kedua kita sudah bekerja sama dengan rekan-rekan rumah peribadatan. Oh, rumah peribadatan. Jadi terkait dengan proses pencatatan perkawinan. Nah, dulu apabila orang melakukan pemberkatan di tempat Gereja peribadatan, begitu ya? maka setelah itu mereka akan melaporkan kepada kami. Nah, sekarang tidak. Mereka pada saat melakukan pemberkatan sudah langsung kami catatkan. Jadi mereka pulang sudah membawa akte perkawinan, KTP yang sudah berubah statusnya menjadi kawin, yang ketiga ya tentu kartu keluarga yang sudah masuk misalnya istrinya dalam Lengkap lagi itu Pak. sudah lengkap juga lagi, luar biasa. ya, itu yang terkait dengan layanan non muslim. Nah, untuk yang layanan muslim kita juga kerjasama dengan KUA. Wah. Dengan KUA. Jadi seluruh perkawinan atau pernikahan yang dilakukan di KUA, maka sama kayak tadi mereka sudah memiliki identitas yang baru, maka itu juga mereka sama tidak perlu ke loket layanan lagi gitu. Nah, yang terakhir kita punya layanan integrasi dengan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama Ya, juga masuk juga Pak? Masuk juga. Jadi ini terkait dengan layanan apa? Layanan isbat nikah. Nah, ya ya. Yang kedua perceraian. adalah betul Ya. layanan perceraian, dan ketiga pengangkatan anak. Nah, ini juga kita langsung berikan identitasnya sekaligus pada saat mereka sudah ada putusan yang mengikat resmi bahwa mereka bercerai atau isbat, maka kami berikan dokumen kependudukannya gitu. Jadi langsung diupdate begitu di Betul, KTP-nya langsung begitu ya Pak. diupdate, Wah, betul. luar biasa. Kita beri tepuk tangan karena ASN Jakarta ini hampir semua lini begitu ya Pak yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil nih dimasukin ya sama Pak Yadi nih. Dan juga teman-teman dari Dukcapil. Baik, Pak Yadi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Irwansa DPMPTSP Jakarta. Status perkawinan di KTP ini kerap kali ditemukan tidak diupdate oleh masyarakat. Terlebih saat ini KTP elektronik sudah berlaku seumur hidup. Lalu bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut dan apa saja nih Pak yang harus menjadi perhatian masyarakat terkait dengan hal ini? Oke, baik Mas Aldi, terkait memang KTP seumur hidup, apabila masyarakat tidak melakukan perubahan elemen data, maka tidak perlu diganti dan itu sudah terbaca seumur hidup gitu. Namun apabila melakukan perubahan elemen data, misalnya pindah domisili, kedua status perkawinan dari kawin menjadi tidak kawin, nah ini harus segera dilaporkan gitu. Karena pada saat yang bersangkutan melakukan perkawinan dengan pasangan yang lain, ini seharusnya mereka sudah berubah. Tapi rata-rata misalnya karena sudah yakin sudah bercerai, mereka tidak rubah pada saat melakukan perkawinan, mereka terhambat. Oh, jadi akan repot sendiri sebenarnya ya Pak? Statusnya belum berubah, masih kawin gitu. Oh, jadi memang ini memang sering ditemukan begitu ya Pak? Memang memang kita harus terus mengupdate ternyata rekan ASN Jakarta semua elemen-elemen data dari kependudukan di KTP kita begitu. Jika ada perubahan seperti mungkin
perpindahan alamat gitu ya Pak, status. Kalau misalnya kita mau merubah wajah misalnya Pak, wajah kita udah sering kena skincare gitu jadi cakep gimana tuh Pak? Boleh. 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 Ya. Baik, kita akan lanjut ke Andriani, SMK Negeri 21 Jakarta. Izin Pak Yadi. Bisa tidak ya Pak, KTP saya diantar sampai depan rumah saya? It's my dream Pak, it's my dream, not her. Wah ini nampaknya layangan putus lagi nih Pak. Ya, itu dia, makanya sudah dikasih jantung, minta hati. Minta hati ya, nah gimana nih Pak? Alhamdulillah, artinya ini ada challenge buat kita ya. Iya. Bagaimana permohonan masyarakat ternyata meminta lebih dari kami, Iya. maka kami sudah punya Oh, dua ada, Pak? layanan. Ya. Kami coba menggait dari Gosen, sehingga karena layanan dua tidak bisa kami secara online atau secara daring melalui PDF maupun melalui email, maka ada dokumen KTP dan KIA. Dan ini kan harus diambil. Ya. Maka kita juga sudah punya yang pertama layanan drive-thru, tapi ini masih di Drive-thru. dinas. Jadi kalau misalnya warganya sibuk mau ngambil, janjian dulu, terus paginya tinggal ngambil di loket tersebut. Yang kedua yaitu tadi terakhir layanan andong, artinya Andong. antar dokumen langsung. Antar dokumen langsung. Bisa Andong begitu ya, Pak, betul, disingkat andong. ya? Bisa melalui Gosen tadi. Dan ini mudah-mudahan sebagai jawaban dari warga Jakarta yang memang sibuk sekali atau memang susah meluangkan waktunya untuk hadir di loket layanan. Wah ini dapat mewujudkan mimpi tadi tuh Pak. Amin, mudah-mudahan mimpinya Terwujud tercapai. ya, Pak. Ya, amin, insyaallah. Baik, Pak Yadi kita lanjut nih, ada dari Rian Sakur dari Malakajaya. Inovasi apa yang dilakukan oleh Dukcapil untuk menjangkau masyarakat Jakarta? Nih Rian mengatakan bahwa khususnya mereka yang sibuk, yang nggak punya waktu ke kantor kelurahan dan cutinya udah habis dipakai liburan. Gimana nih Pak? Banyak warga Jakarta ternyata memang sangat sibuk nih Pak. Ya. Ada nggak Pak inovasi untuk mereka-mereka yang sibuk nih Pak? Ya, jadi kan gini, masyarakat Jakarta ini terbelah dua atau terpisah atau bisa dipisahkan menjadi dua gitu. Yang pertama memang orang yang sibuk melek IT, yang kedua orang yang sibuk tidak melek IT. Tidak gitu. melek IT. Nah, itu maka gimana? untuk yang tidak sibuk dan tidak melek IT, maka kami loket layanan tetap buka gitu loket. Ya. Namun bagi mereka yang tadi dikategorikan di pertanyaan tersebut, kita sudah punya namanya Alpukat Betawi. Alpukat Betawi, Alpukat wah Betawi. Aplikasi tadi ya Iya, Pak yang tadi kita aplikasi di awal gitu. kita tampilkan tuh semua bisa Betul. tuh. Jadi data seluruh kependudukan. layanan yang ada di Dukcapil bisa dimohonkan melalui Alpukat Betawi gitu ya. Kedua juga kita selain Alpukat Betawi, kami juga sudah mempublis seluruh nomor petugas yang ada di DKI Jakarta dari tingkat kelurahan sampai kepala dinas sekalipun kita sampaikan dan kita publish nomornya. Diharapkan pada saat mereka tidak misalnya menemukan hambatan di aplikasi tadi, mereka bisa menghubungi langsung melalui pesan WA tersebut. Dan sekarang kita juga punya namanya WA Jawara. Jawara tadi ya Pak, Jawara. Ya, Jawara. Tapi WA-nya pakai D kalau untuk WA-nya pakai D, Jawara gitu. Kalau Jawara itu kan J, tadi untuk Thailand, untuk WA-nya pakai D depannya. Nah, Oh. ini juga untuk menjawab secara otomatis terkait pertanyaan misalnya layanan seperti apa prosedurnya, terus loket layanan di mana yang bisa dihubungi maupun persyaratan-persyaratan maupun yang tadi updating NIK dan KK gitu. Oh, Ya. termasuk update Ya, NIK dan betul. KK ini bisa kita lakukan semua Betul. secara online begitu ya Pak ya? sebenarnya memang sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi Iya, warga ya. Jakarta untuk artinya tidak mengupdate data kependudukannya. Kita sudah berikan semua layanan baik daring maupun manual dan baik antar maupun secara drive-thru. Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Ini emang nggak ada celah nih, saya bingung nih nanyanya nih, rekan SN Jakarta dan juga warganet nih. Baik, ini ada pertanyaan, ada komentar nampaknya nih Pak, dari Amalia Primarini. Bravo untuk Jawara yang menghadirkan kemudahan pelayanan kependudukan secara online di tengah masa pandemi agar masyarakat bisa tetap tertib administrasi tanpa harus datang ke kantor kelurahan. Setuju Mbak Amalia? Ya. Ini sangat luar biasa Pak memang Pak. Selanjutnya ada Alvan dari tempo.id. Sedang ramai di media baru-baru ini bahwa pindah tak perlu surat keterangan RT RW. Lalu Arfan bertanya nih Pak, bagaimana prosedur layanan pindah domisili tempat tinggal sebenarnya Pak Yadi? Oke, baik. Jadi terkait dengan pindah datang
yang dari luar DKI Jakarta untuk masuk ke DKI Jakarta memang tidak lagi pengantar RT RW. Namun apabila alamat yang dimaksudkan adalah orang lain, maka kami minta izin dari yang punya alamat untuk digunakan sebagai data kependudukan gitu. Nah, yang kedua, untuk internal DKI Jakarta, maka kami menghimbau seluruh masyarakat tidak perlu lagi ke kelurahan asal, tapi bisa langsung ke kelurahan tujuan dengan membawa kartu keluarga saja. Sangat mempersingkat itu, Pak. Jadi luar biasa memang kami memberikan kemudahan bagi teman-teman warga Jakarta untuk langsung terkait pindah datang tidak lagi pakai RT RW dan juga langsung datang ke kelurahan tujuan. Wah, istilah ini langsung double gitu ya, Pak ya. Kebahagiaan langsung double nih warga Jakarta nih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kalau seperti itu. Karena memang ternyata di media ramenya hanya pengantar RT RW, tapi di JKI Jakarta ini langsung datang ke kelurahan tempat tujuan begitu ya Pak, tanpa pengantar RT RW juga. Luar biasa. Selanjutnya kita akan bacakan lagi, ini dari Estiana Rara dari SMPN 76 Jakarta. Memang beragam sekali nih Pak, rekan SN Jakarta dan juga warganet nih. Halo Bu Estiana Rara. Bagaimana PTM-nya? Masih berjalan atau bagaimana? Baik, Pak Yadi, Ibu Estiana menyampaikan, luar biasa Dukcapil DKI Jakarta, layanannya sudah berbasis online. Lalu bagi warga yang gaptek, apakah ada pilihan layanan lain nih Pak? Wah, ternyata banyak juga yang khawatir nih Pak, kalau semua sudah online, kita yang gaptek gimana nih Pak? Ya, itu tadi, kalau misalnya gapteknya, apakah mereka juga tidak memiliki WA gitu? Wah, ya kan gitu. Kalau memang misalnya gapteknya masih paham WA, tadi kami sampaikan bahwa nomor petugas kami itu dipublish di mana-mana. Yang kedua memang jadi kita bisa tuh Pak WA petugas untuk curhat data kependudukan kita. Boleh, sangat boleh. Dukcapil kita begitu. Betul, ya Pak. Sangat boleh. Luar biasa. Yang kedua kita tadi disampaikan kita ada jemput bola. Oh, jemput bola tadi. Kita hadir langsung di RW, dan itu boleh dimanfaatkan oleh masyarakat itu. Yang terakhir itu loket layanan secara manual, baik dari kelurahan, kecamatan, sudin dan dinas itu bisa dimanfaatkan. Oh, dan juga petugasnya saya lihat ramah-ramah begitu ya Pak? Insya Allah ya Pak. Ya, kalau ada yang tidak ramah dilaporkan. Baik. Nah, jadi memang artinya sudah tidak punya alasan lagi nih warga untuk tidak tertib administrasi Pak di DKI Jakarta Pak. Harusnya berarti ya, Pak? sudah tidak ada. Mereka harusnya sudah bisa memakai seluruh fasilitas yang kami hadirkan. Luar biasa. Baik, saya jadi terkesima nih rekan SN Jakarta dan juga warganet, tentu juga rekan SN Jakarta dan warganet juga terkesima nih dengan Pak Yadi, saya sampai belibet. Baik, selanjutnya Pak, ini dari Irwandi, Kasatpel Adminduk Kelurahan Jembatan 5, Irwandi Kasatpel Adminduk Kelurahan Jembatan 5. Halo Pak Irwandi, ini ada Pak Sekretaris Dinas. Nampaknya juga banyak nih Pak dari Dukcapil ya Pak, untuk menyaksikan Rabu Belajar. Luar biasa. Nah ini Pak Irwandi menyampaikan bahwa Dukcapil keren banget. Dukcapil bisa. Wah, udah nggak update nih Pak Irwandi. Harusnya Dukcapil jawara, jagonya melayani warga. Kita beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya ada Febri Jati Asih Bekasi. Wah, ini nampaknya dari luar nih Pak, dari luar planet atau luar apa nih Pak? Luar kota. Luar kota ya Pak. Halo Febri di Bekasi, semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Baik, Pak Yadi, Febri bertanya, bagaimana caranya kalau kita mau urus layanan Dukcapil tapi kita nggak tahu persyaratannya? Wah, nampaknya ini pertanyaan sangat sulit nih Pak. Gimana ya Pak? Kita mau urus, tapi kita nggak tahu persyaratannya. Ya, sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali Pak. Sangat mudah sekali. Yang pertama, kita juga sudah ditempelkan di seluruh loket layanan terkait dengan persyaratan apabila dimohonkan salah satu dokumen kependudukan. Kedua, tadi yang kami sampaikan di WA Jawara itu juga itu bisa otomatis permohonannya apa, bisa dijawab secara otomatis di situ. Yang ketiga, kita seluruh media sosial yang kami punya, baik di web, terus IG, terus dan lain-lain, itu kita sudah membuat semacam infografis yang memang
disampaikan itu silahkan di follow diakses, gitu ya Pak oleh di masyarakat. Instagramnya @dukcapiljakarta, benar ya Betul, Pak? betul. Jadi harus di follow nih Febri. Dan juga tadi juga tidak ada celah juga. Ternyata banyak juga Pak yang ada celahnya, bilang gaptek, bilang tadi nggak tahu persyaratannya. Tapi ternyata Dukcapil tidak langsung menutup semua celah-celah itu rekan SN Jakarta dan juga warganet. Makanya kan untuk memastikan layanan itu juga kami sudah luar biasa, makanya jangan lewat calo. Jangan lewat calo. Jangan nyuruh orang, karena kami semua sudah gratis. Gratis, wah luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Nampaknya semangatnya sama seperti itu ya Pak ya, bahwa mengurus perizinan tuh atau mengurus administrasi itu kita nggak boleh pakai pihak ketiga begitu ya, karena memang sudah sangat mudah begitu ya Pak. Baik, selanjutnya dari Bang Aditya, ini ada tanggapan nih Pak. Iya benar nih, Alpukat sangat membantu. Plus adanya layanan WA bagian capil di kelurahan saya ngalamin banget tahun lalu. Dan all free tanpa biaya. Wah langsung dibuktikan Pak, dengan tepuk tangan. Ini langsung ada testimoninya nih langsung nih, bahwa semua itu gratis tis begitu ya Pak. Baik, kita lanjut lagi. Saya jadi semangat nih untuk baca komentar-komentar dan juga pertanyaan dari warganet dan rekan SN Jakarta nih Pak. Nampaknya hari ini semua sangat bersemangat nih Pak. Baik, selanjutnya dari Alina Verden. Kemarin sempat viral data Ibu Susi Pujiastuti bocor dan dijadikan kertas gorengan begitu Pak. Langkah preventif apa nih Pak yang ditanyakan oleh Alina yang sudah dilakukan oleh Dukcapil agar data warga DKI Jakarta aman dan tidak disalahgunakan? Bagaimana ini Pak tanggapan terkait hal ini Pak? Jadi terkait dengan kebocoran data, kami pastikan bahwa itu memang bukan dari kami. Karena perlindungan terkait data penduduk itu kita sudah berlapis sekali. Misalnya di DKI itu selain kami punya perlindungan, untuk di Kominfonya juga perlindungan, dan terakhir ya di kementerian. Jadi memang cukup berlapis kalau dari kita. Nah maka juga teman-teman warga Jakarta juga jangan sembarang memberikan identitas, jangan sembarang foto selfie dengan identitas. Ini yang sebetulnya itu lagi ngehits tuh Pak, itu dia, itu yang membahayakan masyarakat itu sendiri ya, gitu. Pak? Karena dari kami insya Allah clear untuk pelindungan datanya gitu. Jadi memang kita harus jaga tuh rekan SN Jakarta dan juga warganet, KTP kita itu harus ditutup-tutup, gitu ya Pak. Harus benar-benar taruh di dompet, ditutup, nggak boleh ada orang yang lihat begitu ya. Kalau dompetnya dilihat ya berarti itu yang lihat adalah istri Anda rekan SN Jakarta dan juga warganet. Iya. Baik, selanjutnya dari Lisa DSDA. Bagaimana dan di mana mengurus akta kelahiran bagi yang belum punya sejak lahir, sementara sekarang sudah dewasa? Bagaimana ini Pak? Ternyata ada permasalahan seperti ini juga nih Pak. Ya, lagi-lagi kami tidak berikan celah untuk alasan tidak punya. Tidak gitu, punya ya? gitu. Jadi sebenarnya harus punya. Harus punya. Harus jadi punya. Memang Ini, terkait peristiwanya mungkin bisa jadi sudah berapa puluh tahun lalu karena sekarang sudah dewasa dan dulu tidak pernah membuat. Silahkan tinggal datang ke kami dengan membawa identitas kependudukannya. Yang terakhir misalnya apabila terkait perkawinan orang tuanya tidak ada, terus perkawinan surat kelahirannya tidak ada, kami ada mekanisme lain itu melalui surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi memang sudah tidak ada celah. Sudah tidak ada celah ya Pak? Semua bisa kami lakukan. Iya, karena ini memang biasanya sangat dibutuhkan untuk yang biasanya yang sudah tua mau pergi haji atau umroh itu kan kadang-kadang aktenya nggak tahu kemana begitu ya Pak. Betul. Ya, anak yang di bawah umur dan anak yang di atas umur. Nah itu dia Pak. Tapi ternyata Dukcapil telah memberikan layanan yang baik kepada Anda semua. Jadi tidak perlu ragu dan tidak perlu takut begitu ya Pak ya. Ya insya Allah. Ya jadi langsung sampaikan saja kepada petugas layanan dari Dukcapil. Luar biasa. Baik, selanjutnya ada dari Demas Andrianto, bagian Kesra Jaktim. Halo Bung Demas dari Jaktim. Berdasarkan peraturan, apakah diizinkan mengubah domisili di akte atau KTP? Tapi pada kenyataannya domisili dia tidak pindah. Misal alasannya untuk kepentingan sekolah dan sebagainya. Nampaknya ada juga permasalahan seperti ini Pak di warga Pak. Bagaimana Pak menanggapi hal ini Pak? Jadi dia nggak pindah, tapi dia mau merubah datanya begitu Pak? Nggak bisa. Gimana, Pak? Nggak bisa ya Pak? Bisa. Kami setiap perpindahan atau mutasi atau mobilisasi data kependudukan itu memang secara database itu langsung berubah.
Jadi tidak bisa lagi kayak dulu mungkin manual misalnya karena alasan lain alamatnya dirubah terus yang sini tetap ya. Kalau sekarang enggak. Pada saat yang bersangkutan melakukan layanan pindah domisili saja itu database kami langsung terbaca bahwa memang yang bersangkutan sudah tidak di alamat tersebut itu. Oh, begitu. Jadi memang artinya ya benar-benar sudah tidak kena celah karena SN Jakarta juga warganet. Ya mungkin yang dimaksud mungkin ini misalnya begini. Ada memang basic data kita itu adalah sesuai dengan de jure. Ya. Artinya bahwa pelaporan itu bisa saja yang bersangkutan misalnya domisilinya di Jakarta Pusat. Namun faktualnya dia berada di Jakarta Timur. Ya, itu memungkinkan, tapi ya, Pak. tidak merubah data kependudukan sehingga di kami tetap terbaca data kependudukan adalah di Jakarta Pusat. Oh, jadi gitu. artinya tadi data kependudukan itu ya satu-satu di Satu, situ begitu betul. mau dimanapun selama data kependudukannya di situ ya akan selalu Ya, di situ betul. begitu ya Pak. Betul. Dan kita juga sebenarnya boleh nggak sih Pak kalau kita tuh pindah-pindah tiap bulan gitu misalnya kalau yang nomaden gitu. Ya, kalau di udak-udak mungkin sama penagih hutang. Iya iya. Iya. Tapi nggak pernah ya di lapangan ya tiap bulan Ya. pindah-pindah gitu ya Pak. Tidak ada sih, tapi Tidak ada satu ya? dua sih mungkin dalam waktu 1 bulan dia pindah mungkin karena kontraknya habis atau ini bisa terjadi seperti itu. Oh, berarti artinya kalau seperti itu layangan putus ada serial dramanya kalau dinas Dukcapil ini kerja tidak putus-putus ya rekan Jakarta dan warganet ya. Bukan layangan putus ya. Bukan layangan putus. Kita beri tepuk tangan. Luar biasa Pak Yadi. Selanjutnya nih ada dari Pujianti Mokhtar. Jawara jagonya melayani warga. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dapat membahagiakan warga DKI Jakarta. Amin. Demikian juga untuk Ibu Pujianti, semoga juga selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Insyaallah. Baik, selanjutnya dari Ahmad Balya Bustomi. Dengan optimalisasi pelayanan Dukcapil di Jakarta, semoga memudahkan pelayanan administrasi kependudukan dan meningkatkan produktivitas warga Jakarta. Amin. Amin. Wah, nampaknya banyak sekali nih Pak komentar-komentar positif Harapannya Pak. luar biasa. Harapannya luar biasa Pak terhadap Dukcapil ini Pak. Jadi Iya. Bapak harus kerja Harus luar tanpa biasa putus-putus juga. terus, Pak. Makanya kan kenapa kita panggil ikonnya Jawara Oh, gitu. nah, Jawara. Itu- Gimana tuh, Pak, itu Jawara, artinya Pak? kita harus menjadi yang terdepan Yang bagi terdepan. seluruh layanan yang ada di DKI Jakarta. Jadi harus selalu membahagiakan masyarakat. Masyarakat karena Jawara jagonya Jagonya melayani melayani warga. warga. Tepuk tangan. Luar biasa. Baik, kita akan nampaknya dari tadi muncul terus-terus nih Pak. Nggak apa-apa. Tanggapan dan juga komentar nih. Baik, selanjutnya ada dari Tea M dari SMPN 249 Jakarta. Pertanyaannya, bagaimana teknis jika akan revisi data pada akte kelahiran? Jika ada kesalahan nama yang tertera pada ijazah SD, SMP, SMA yang berbeda dengan akte kelahirannya. Terima kasih. Nah ini nampaknya dulu saya juga pernah Pak di Kelurahan Malakajaya. Halo teman-teman di Malakajaya. Nampaknya banyak sekali nih Pak permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh warga seperti ini Pak. Jadi aktenya itu berbeda dengan ijazahnya. Nah, ini apa yang harus mereka lakukan nih Pak? Ya, jadi terkait perubahan nama misalnya di akte kelahiran, apabila database seluruhnya sudah betul, misalnya dari akte KK, KIA ataupun KTP, ijazah semua sudah clear, itu sama. Pada saat mau merubah misalnya ada penambahan satu suku kata, itu harus melalui putusan pengadilan negeri. Namun bagi masyarakat sekarang yang misalnya ada perubahan yang karena dokumen lain juga berbeda, maka kami selalu bertanya dulu apakah dokumen yang akan dirubah ini ada misalnya dokumen kependudukannya atau memang tadi ijazahnya gitu. Kalau memang yang akan dirubah dokumen kependudukannya dengan dasar ijazah atau dokumen lainnya selain dokumen kependudukan, atau bisa jadi KTP-nya sudah sesuai dengan ijazah atau apa KIA-nya sudah dengan ijazah, bisa kami lakukan oleh dinas. Oh, jadi Ya. akan ada proses verifikasi Ada begitu proses ya Pak? verifikasi. Yang penting ada dokumen pembanding lainnya yang menunjukkan bahwa namanya itu berbeda. Oh, baik. Tapi kalau misalnya dia memang mau ganti nama, benar-benar mau ganti nama, Iya. itu berarti harus Putusan putusan pengadilan. pengadilan. Jadi Iya. nggak bisa sembarangan ya Betul, Pak? betul. Luar biasa.
Baik, nih selanjutnya ada tanggapan nih Pak dari Ruby Zulkarnain, UP PMPTSP Kecamatan Kalideres. Kalideres, mantep Dukcapil DKI Jakarta. Kami selaku mitra di lokasi kerja kecamatan sangat berkolaborasi bersama, mengusung, melayani dengan hati dan tulus ikhlas. Luar biasa. Dan tepuk tangan. Karena memang PTSP dengan Dukcapil nih dekat nih Pak. Kita Bukan dekat lagi, saudara. Satu ruangan. Satu ruangan ya Pak. Baik, Pak Yadi, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara diskusi nih Pak. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan SN Jakarta dan juga warganet agar senantiasa tertib dalam administrasi kependudukan? Silakan Pak Yadi. Ya, kami dari Dinas Dukcapil sudah punya tagline Jawara. Ya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kami ingin yang terdepan dalam rangka melakukan pelayanan publik. Nah, terus kami juga punya gerakan sadar admindu gitu. Ada 4 item tadi yang tentunya harus kita sama-sama. Artinya dari masyarakat juga sadar, dari kami juga sadar. Nah, tentu pada saat sadar ini kami harapkan masyarakat itu pada saat layanan jangan minta pada saat butuh. Nanti kalau saat butuh mereka akan datang tergesa-gesa marah-marah kepada kami dengan bahasa harus sekarang jadi, padahal mereka punya ruang waktu yang panjang pada saat mereka harus melakukan pelayanan itu sendiri gitu Mas Aldi. Jadi harapannya mudah-mudahan kita kerjasama, masyarakat kami berikan kemudahan, masyarakat pun harus aktif melaporkan terkait updatingnya. Siap Pak Yadi. Pak Yadi, terima kasih Pak atas Sama-sama, obrolan hangat Mas dan Aldi, waktu yang terima telah kasih. diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Pak. Semangat selalu. Terakhir, salam Jawara, jagonya melayani warga. Kita beri tepuk tangan. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Yadi Rusmayadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Makan nasi uduk di warung Poleha. Cakep. Dikasih sambal, bikin melek mata. Cakep. Dukcapil DKI Jakarta memang jawara, jagonya melayani warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi, terima kasih.